Halo guys, ketemu lagi sama aku, Kevin Orlando, di vlog yang ke-17. Oke, sesuai janjiku di vlog-vlog yang sebelumnya ya, kali ini aku akan share ke kalian 5 rekomendasi buku untuk belajar saham bagi pemula ya guys. So, make sure kalian tonton video ini sampai akhir, supaya setelah nonton video ini, kalian itu tahu buku mana yang cocok untuk dibaca bagi pemula untuk analisa sahamnya ya. Mulai dari trading atau investasi saham. So, bagi kalian yang baru pertama kali datang ke channelku, make sure buat kalian subscribe and turn on notifications supaya kalian tetap stay up to date dengan info-info investasi dari aku ya guys. Jadi ya guys, berinvestasi itu kan memang harusnya dilakukan sedini mungkin ya, jangan ditunda-tunda. Nah, salah satu instrumen investasi itu kan ada yang namanya saham. Nah, di saham itu kan memang terlihatnya konsep jual belinya simple, padahal jual belinya itu konsepnya nggak segampang yang kita kira ya guys. Jadi kalau orang awam sering menganggapnya kalau saham itu judi ya karena itu belum mengetahui sistem jual belinya gimana. Nah, kalau sebagai pemula kita tuh kan harus belajar dulu sebelum nyemplung atau membeli investasi itu ya guys. Mulai dari baca-baca di internet, menonton di YouTube, nonton atau ikut webinar, seminar, bisa juga baca buku ya. Dan masih banyak lagi caranya guys. Dan kali ini aku akan share ke kalian buku yang aku baca untuk belajar saham dari nol guys. Belajar analisa saham dari nol. Aku akan share 5 bukunya ini ya. Buku-buku ini bisa kalian dapatkan tidak hanya di toko buku, tapi juga di online marketplace. Karena di online marketplace itu biasanya harganya lebih murah guys. Tapi nggak selalu ya. Oke guys, ini buku yang pertama ya. Anak Muda Miliarder Saham by Andika Sutoro Putra. Koputra, panggilan akrabnya itu, adalah idomanku guys. Kenapa idomanku? Dia itu karena seperti Warren Buffett yang versi muda dan ada di Indonesia saat ini guys. Nah, jadi bagi para pemula yang nyemplung ke saham, untuk menjadi investor atau menjadi trader itu pasti suatu dilema ya guys. Bingung mau nentuin jadi yang mana gitu. Nah, begitu juga dengan Koputra. Koputra itu dulunya trader. Dan setelah mengetahui metode investasinya si Warren Buffett yang menggunakan analisa fundamental, Koputra tuh mulai beralih dari trader menjadi full-time investor guys, yang sekarang punya perusahaan sendiri juga, dan itu bukan warisan orang tuanya guys, itu merupakan usahanya Koputra sendiri ya. Nah, supaya aku nggak spoiler terlalu banyak tentang bukunya ini, kalian bisa langsung aja beli bukunya untuk baca ya guys. Tapi ini bukan promosi ya guys, ini karena memang buku-buku yang aku akan share ke kalian itu buku-buku yang berguna banget buat aku, dan semoga juga berguna buat kalian ya. Guys, ini buku yang kedua ya, Technical Analysis for Mega Profit by Edianto Ong. Yuk, coba aku baca sebentar nih. Tulisannya itu buku wajib trader dan investor. Nah, kalau tadi yang pertama Koputra itu kan investor ya. Nah, kalau buku yang kedua ini, Technical Analysis ini menurutku cocok untuk para trader guys. Kenapa? Karena aku belajar pemula dari nol juga lewat buku ini guys. Mulai dari penentuan time to buy, time to sell, artinya candlestick itu apa, cara bacanya apa, tren di pasar itu, di pasar saham itu gimana bacanya, itu semuanya ada di buku ini guys, Technical Analysis. Nah, menurutku tuh ini salah satu buku yang terbaik ya. Kenapa terbaik? Karena penjelasannya tuh terstruktur, mudah dipahami juga guys. Nggak yang ribet-ribet gitu bahasanya ya. Nah, buku analisa teknikal ini bukan cuma untuk saham, tapi bisa juga untuk cryptocurrency, forex, komoditas juga bisa, karena penggunaan analisa teknikal itu memang bisa diimplementasikan di macam-macam yang barusan aku bilang ke kalian itu ya guys. Nah, lanjut ya guys, ini buku yang ketiga, Ilmu Saham by Belvin Tanadi. Nah, kalian sudah tahu sosok si Belvin Tanadi ini belum? Nah, kalau belum, kalian bisa tonton di vlognya Boy William juga ya. Boy William barusan saja ada buat video bareng si Belvin ini. Belvin ini adalah full-time trader dan pro trader menurutku ya guys. Dan analisanya tuh keren banget lah. Karena dia juga belajar dari nol, dan dia ingin orang-orang lain tuh bisa belajar saham juga, makanya dia membuat buku ini. Buku ini tuh penjelasannya singkat, padat, dan jelas ya guys. Penjelasannya tuh tajam, tapi simple gitu. Mulai dari ya penentuan time to buy, time to sell, baca candle chartnya gimana, terus chart-chart yang sifatnya itu bullish apa, yang sifatnya bearish itu apa. Dia sudah menjelaskan semuanya di buku ilmu saham itu ya guys. Jadi buku ini tuh sebenarnya cocok juga untuk pemula sampai intermediate menurutku. Nah, oke guys, ini buku yang nomor 4, Cara Asik Baca Grafik by Linda Lee, atau sebutannya itu Fibo Princess kalau misalnya kalian tahu ya, yang terkenal dengan penggunaan Fibonacci-nya. Tapi aku akan membahas penggunaan Fibonacci di lain waktu ya guys.
Nah, di buku Cara Asik Baca Grafik itu ibaratnya seperti ini, guys. Kalau misalnya penjelajah, itu kan kalau mau pergi pasti harus bawa peta kan. Karena tanpa peta mereka pasti akan tersesat. Nah, begitu juga dengan trader. Petanya si trader tuh ya grafik itu, guys. Grafik sendiri yang akan menuntun si trader tuh kemana akan pergi. Mau beli di mana, jual di mana. Itu sudah diajarkan di buku Cara Asik Baca Grafik ini ya, guys. Nah guys, buku yang nomor 5 ini, buku yang agak kompleks. Jadi aku saranin kalian untuk membaca yang nomor 1 dulu hingga nomor 4. Baru setelah itu memahami buku yang nomor 5 ini ya guys. Ini, Bandarmologi by Ryan Filbert. Jadi, di saham itu kan kalian pasti pernah mendengar istilah ya, saham ini gorengan loh. Nah, saham itu memang ada yang menggoreng untuk menaikkan atau menurunkan harganya sesuai kepentingan si bandar itu sendiri ya guys. Jadi, bukan hanya tempe goreng yang bisa digoreng ya guys, saham itu juga bisa digoreng. Nah, buku ini mengajarkan kita untuk bersahabat dengan bandar, mengikuti pergerakan bandar itu kemana ya guys. Bukan justru untuk melawan pergerakan bandar. Jadi kemanapun bandar pergi, kita berusaha untuk ikut aja ya guys. Jadi guys, 5 buku yang barusan aku mention ke kalian itu adalah 5 buku rekomendasi belajar saham bagi pemula dari nol ya guys. Entah mau investasi saham ataupun trading saham. Dan yang ini part 2 ya guys. Yang ini dibaca dulu selesai aja, baru nanti aku besok-besok share yang part kedua, buku-buku yang part kedua yang bagus itu apa ya guys. Jadi ini bukan promosi ya, tapi aku cuma share sesuai yang aku baca dan berguna menurut gue ya guys. Nah, tapi kalian jangan belajar dari buku aja, menurutku kalian juga harus belajar dari ikut seminar, webinar, baca artikel di internet, nonton YouTube, cari referensi banyak aja ya guys. Supaya kalian tahu yang cocok untuk kalian yang mana dan yang tidak cocok untuk kalian itu yang mana. Dan as always, aku akan kasih ke kalian quotes sebagai closing statement video ini ya guys. Yang kali ini dari Benjamin Franklin. Yuk coba kita baca. On investment in education always pays the highest returns. Jadi ini memang realitanya ya guys. Orang mau sukses di saham dengan cepat, tapi nggak mau melewati proses terberatnya, yaitu belajar. Padahal belajar itu adalah investasi yang terbaik yang bisa dilakukan sekarang untuk masa depan ya guys. Nah, kalau kalian ada pertanyaan, please feel free untuk komen di YouTubeku di bawah, nanti aku akan reply, atau kalian bisa juga DM di personal Instagramku @kevinorlando, O-nya double ya guys. Dan kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, please like, share, and subscribe this video, dan kita akan berjumpa lagi setiap hari Kamis. See you next week guys, thank you.